Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Lutfi dengan digit MPM terakhir 029 akan menjelaskan mengenai gizi daur kehidupan dengan alur ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, anak remaja, dewasa, dan manula. Selain itu, saya juga akan menjelaskan masalah-masalah gizi dan kebutuhan energi di tiap masing-masing alurnya. Yang pertama ada ibu hamil. Ibu hamil adalah orang yang sedang dalam proses pembuahan atau melanjutkan keturunan. Dalam tubuh seorang wanita hamil, terdapat janin yang tumbuh di dalam rahim. Kehamilan merupakan masa kehidupan yang penting. Seorang ibu hamil harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya, tidak menimbulkan permasalahan pada kesehatan ibu, bayi, dan saat proses kelahiran. Kebutuhan gizi untuk ibu hamil mengalami peningkatan dibandingkan dengan tidak hamil. Bila kebutuhan energi perempuan sebelum hamil sekitar 1.900 kilokalori per hari untuk usia 19-29 tahun dan 1.800 kilokalori untuk usia 30-49 tahun, maka kebutuhan ini akan bertambah sekitar 180 kilokalori per hari pada trimester 1 dan 300 kilokalori per hari pada trimester 2 dan 3. Demikian juga dengan kebutuhan protein, lemak, vitamin, mineral akan meningkat selama kehamilan. Kemudian ada masalah-masalah gizi pada ibu hamil. Yang pertama itu ada gizi kurang, yakni timbul apabila dalam jangka waktu lama asupan zat gizi sehari-hari ke dalam tubuh lebih rendah dari angka kecukupan gizi atau AKG yang dianjurkan, sehingga tidak mencukupi kebutuhan. Masalah gizi kurang yang banyak dijumpai pada ibu hamil antara lain ada KEK atau kurang energi kronik. Timbulnya KEK pada ibu hamil disebabkan karena dalam jangka waktu yang lama asupan energi, terutama karbohidrat dan lemak, tidak mencukupi kebutuhan tubuh. Untuk mengetahui risiko KEK dilakukan dengan pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Apabila lila kurang dari 23,5 cm, maka ibu hamil beresiko KEK. Untuk memastikan KEK pada ibu hamil digunakan indeks massa tubuh atau IMT pada trimester 1. Jika IMT pada trimester 1 kurang dari 18,5, maka ibu hamil didiagnosa KEK. Apabila IMT trimester 1 tidak diketahui karena ibu hamil melakukan ANC di trimester 2 atau 3, serta diketahui data berat badan dan tinggi badan sebelum hamil dapat digunakan sebagai IMT prahamil. Ibu hamil yang menderita KEK akan berdampak pada janin dan anak yang akan berlanjut sampai pada usia dewasa. Gejalanya antara lain gangguan pertumbuhan janin, resiko bayi dengan berat badan lahir rendah atau BBLR, resiko bayi lahir dengan kelainan kongenital seperti defek neurotub, bibir sumbing, celah langit-langit, dan lain-lain. Resiko bayi lahir stunting sehingga meningkatkan risiko terjadinya penyakit tidak menular pada usia dewasa seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan jantung koroner. Kemudian ada pula gangguan pertumbuhan dan perkembangan sel otak yang akan berpengaruh pada kecerdasan anak. Masalah gizi lain yang dapat terjadi pada ibu hamil yakni anemia. Anemia pada ibu hamil adalah suatu keadaan ketika sel darah merah atau hemoglobin dalam darah kurang dari normal atau kurang dari 11 gram per desiliter. Kekurangan zat besi menyebabkan pembentukan sel darah merah tidak mencukupi kebutuhan fisiologis tubuh, terutama pada kondisi hamil, di mana banyak terjadi perubahan fisiologis tubuh. Penyebab timbulnya anemia pada ibu hamil antara lain karena makanan yang dikonsumsi kurang mengandung protein, zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Kemudian ada meningkatnya kebutuhan tubuh selama hamil akan zat gizi karena perubahan fisiologis ibu hamil dan pertumbuhan serta perkembangan janin. Kemudian ada meningkatnya pengeluaran zat besi dari tubuh karena pendarahan akut dan kronis. Yang kedua, gizi daur kehidupan ibu menyusui.
Menyusui adalah proses pemberian susu kepada bayi atau anak kecil dengan air susu ibu atau ASI dari payudara ibu. Bayi menggunakan refleks menghisap untuk mendapatkan dan menelan susu. Gizi pada ibu menyusui sangat erat kaitannya dengan produksi air susu yang sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang bayi. Bila pemberian ASI berhasil baik, maka berat badan bayi akan meningkat, integritas kulit baik, tonus otot, serta kebiasaan makan yang memuaskan. Ibu menyusui perlu mengatur nutrisinya. Yang terpenting adalah makanan yang menjamin pembentukan air susu yang berkualitas dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi bayinya. Namun, demikian harus tetap memperhatikan makanan yang menjadi pantangan ibu menyusui. Kebutuhan energi dan zat gizi pada ibu menyusui. Ada energi dan zat gizi makro. Yang antara lain yaitu ada energi. Secara teori, kebutuhan energi meningkat 500 sampai 600 kilokalori per hari selama 1 tahun pertama menyusui. Kemudian, kebutuhan akan protein. Protein diperlukan untuk mendukung pertumbuhan payudara dalam pembentukan ASI. Kebutuhan protein selama 1 tahun pertama menyusui bertambah 17-20 gram per hari dari kebutuhan wanita dewasa. Jadi sekitar 67-70 gram protein per hari. Kemudian ada lemak asam. Lemak sangat esensial untuk pertumbuhan payudara dan sintesis prostaglandin. Kebutuhan asam lemak esensial meningkat menjadi 4,5% dari total kalori. Kebutuhan lemak dapat dipenuhi 25-30% dari total kalori sesuai dengan keadaan ibu. Lalu ada karbohidrat. Kebutuhan karbohidrat dapat ditentukan dengan menghitung sisa kebutuhan kalori setelah dikurangi lemak dan protein. Bentuk karbohidrat perlu diperhatikan apabila ibu mengalami gangguan metabolisme karbohidrat seperti diabetes. Untuk kasus ini perlu digunakan karbohidrat yang rendah glycemic load. Kemudian ada zat gizi mikro. Yang pertama ada asam folat. Folat berperan dalam sintesis DNA. Defisiensi folat menyebabkan penurunan laju sintesis DNA dan aktivitas mitosis dalam sel individual. Ada juga asam askorbat. Ini direkomendasikan dengan tambahan 10 mg per hari dari kebutuhan asam askorbat untuk wanita menyusui. Defisiensi asam askorbat sebenarnya tidak berhubungan dengan outcome penyusuan. Namun beberapa penelitian menunjukkan hubungan kadar asam askorbat plasma yang rendah dengan volume ASI. Asam askorbat juga bermanfaat untuk meningkatkan absorpsi besi di usus. Ada pula masalah gizi pada ibu menyusui. Yang pertama ada anemia. Anemia merupakan salah satu masalah gizi yang disebabkan karena kekurangan asupan zat besi yang terdapat dalam makanan sehari-hari dan adanya gangguan penyerapan zat besi oleh tubuh. Kejadian anemia pada ibu menyusui akan menurunkan produksi ASI, menurunkan kualitas dan kuantitas ASI. Hal tersebut berkaitan dengan kerja hormon prolaktin dan oksitosin, serta akan berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan bayi usia 0-6 bulan. Ada pula kekurangan vitamin A. Pada ibu menyusui, vitamin A berperan penting untuk memelihara kesehatan ibu selama masa menyusui. Kondisi yang kerap terjadi karena kekurangan vitamin A adalah KVA atau buta senja. Rendahnya status vitamin A selama masa kehamilan dan menyusui berasosiasi dengan rendahnya tingkat kesehatan ibu. Pada bulan-bulan pertama kehidupan, bayi sangat bergantung pada vitamin A yang terdapat dalam ASI. Oleh sebab itu, sangatlah penting bahwa ASI mengandung cukup vitamin A. Anak-anak yang sama sekali tidak mendapatkan ASI akan beresiko tinggi terkena seroptalmia. Kemudian ada gangguan akibat kekurangan yodium atau GAKI. GAKI adalah gangguan akibat kekurangan yodium yang mengakibatkan terjadinya gondok atau pembengkakan kelenjar tiroid di leher dan kretinisme. Pada ibu menyusui, kekurangan yodium dapat mengakibatkan pengaruh negatif pada sistem otak dan syaraf bayi dan menghasilkan IQ lebih rendah. Kemudian ada gizi daur kehidupan bayi dan balita.
Masa bayi adalah masa keemasan sekaligus masa kritis perkembangan seseorang. Dikatakan masa kritis karena pada masa ini bayi sangat peka terhadap lingkungan, dan dikatakan masa keemasan karena bayi berlangsung sangat singkat dan tidak dapat diulang kembali. Usia perkembangan bayi terbagi dua, yaitu neonatus sejak lahir sampai usia 28 hari dan bayi dari usia 29 hari sampai 12 bulan. Sedangkan anak balita adalah anak yang telah menginjak usia di atas 1 tahun atau lebih populer dengan pengertian usia anak di bawah 5 tahun. Masa ini juga dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu anak usia 1-3 tahun yang bisa disebut batita, dan anak prasekolah, yaitu sampai 3-5 tahun. Kebutuhan energi pada tahun pertama adalah 100-110 kilokalori. Penggunaan energi tersebut adalah sebesar 50% untuk metabolisme basal, 5-10% untuk SDA, 12% untuk pertumbuhan, 25% untuk aktivitas, dan 10% terbuang melalui feses. Adapun anjuran pemenuhan energi sehari diperoleh dari 50-60% karbohidrat, 20-35% lemak, dan 10-15% protein. Bisa dilihat dalam tabel, misal usianya itu 2 bulan, jenis kelamin laki-laki, maka kebutuhan energinya sekitar 472-645. Kemudian ada kebutuhan akan protein, misalnya anak itu berusia 2 bulan, maka kebutuhan energi proteinnya itu adalah 2,2 gram. Kemudian ada kebutuhan akan lemak. Kebutuhan akan lemak pada bayi 0-6 bulan dapat dipenuhi seluruhnya dari ASI. Setelah 6 bulan, bayi harus mendapatkan tambahan lemak dari makanan. Terutama kebutuhan lemak pada bayi tidak dinyatakan dalam angka mutlak, tetapi dalam proporsi, yaitu 15-20% dari total energi pada usia 6 bulan pertama, dan selanjutnya meningkat maksimal sampai 30-35% dari total energi sehari. Selanjutnya ada masalah gizi pada bayi dan balita. Yang pertama ada BBLR atau berat badan lahir rendah. Berat bayi lahir rendah terjadi saat bayi terlahir dengan berat badan di bawah 2,5 kg. Biasanya terlahir dari ibu yang memiliki masalah kesehatan selama hamil, misalnya tekanan darah tinggi atau kekurangan gizi. Bayi juga perlu diberi ASI eksklusif setelah ia lahir. Maka dari itu, ibu menyusui tetap harus memperhatikan asupan makanannya agar bayi memiliki berat badan ideal dan tumbuh sehat. Berat badan yang rendah memiliki resiko morbiditas dan mortalitas, penyakit kronis, dan tumbuh kembang yang terhambat. Kemudian ada stunting. Pada bayi, stunting atau kerdil ditandai dengan panjang bayi yang kurang secara signifikan dari standar usia seharusnya. Stunting adalah kondisi kurang gizi kronis yang ditandai dengan tubuh pendek. Pada anak balita di bawah 5 tahun, anak yang mengalami stunting akan terlihat pada saat menginjak usia 2 tahun. Lalu ada kekurangan vitamin A. Pada bayi dan balita, hingga ibu hamil yang umum di Indonesia adalah kekurangan vitamin A. Penyebab kekurangan vitamin A antara lain konsumsi vitamin A dalam makanan sehari-hari tidak mencukupi. Lalu ada proses penyerapan makanan dalam tubuh terganggu karena diare, rendahnya konsumsi lemak dan protein dan seng. Ada pula gizi berlebih atau obesitas. Gizi pada bayi bisa memicu obesitas, umumnya disebabkan oleh status gizi lebih pada bayi. Status gizi ini bisa disebabkan juga oleh karakteristik ibu hamil dari umur, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan tempat tinggal, berat badan lahir besar atau makrosomia, keturunan obesitas, pemberian susu formula, pola makan balita, perilaku pemberian makanan oleh orang tua, pengetahuan ibu, dan persepsi ibu. Ada pula gangguan akibat kekurangan yodium. Kekurangan yodium berakibat pada rendahnya tingkat inteligensia anak dan proses tumbuh kembangnya, yaitu menjadi kerdil atau kretin, gangguan pendengaran atau tuli, retardasi mental, gangguan motor, dan sebagainya.
Bayi dan balita pun dapat mengalami alergi dari gizinya. Alergi makanan umumnya terjadi pada bayi dan balita. Penyebabnya ini antara lain kondisi lingkungan seperti debu, hewan peliharaan, jamur, sengatan serangga, hingga zat kimia yang tertentu seperti deterjen. Alergi yang disebabkan oleh kondisi lingkungan dapat menimbulkan beberapa gejala seperti bersin-bersin, mata merah, gatal, batuk, dan pilek. Gizi daur kehidupan pada anak sekolah. Anak sekolah menurut World Health Organization atau WHO yaitu golongan yang berusia antara 7 sampai 15 tahun. Sedangkan di Indonesia lazimnya anak berusia antara 7 sampai 12 tahun. Golongan ini mempunyai karakteristik mulai mencoba mengembangkan kemandirian dan menentukan batasan-batasan atau norma. Kebutuhan gizi anak usia sekolah relatif lebih besar daripada anak di bawahnya, karena pertumbuhan lebih cepat, terutama penambahan tinggi badan. Perbedaan kebutuhan gizi anak laki-laki dan perempuan dikarenakan anak laki-laki lebih banyak melakukan aktivitas fisik, sehingga membutuhkan energi lebih banyak. Sedangkan anak perempuan sudah masuk masa balik sehingga membutuhkan protein dan zat besi yang lebih banyak. Yakni pertama ada protein. Protein dibutuhkan untuk membangun dan memelihara otot, darah, kulit, dan jaringan serta organ tubuh. Pada anak, fungsi terpenting protein adalah untuk pertumbuhan. Kemudian ada lemak. Lemak berfungsi sebagai sumber energi, penyerapan beberapa vitamin. Selain itu, lemak juga berfungsi untuk pertumbuhan, terutama sel otak. Ketiga, karbohidrat. Karbohidrat secara tidak langsung berperan dalam proses pertumbuhan. Konsumsi karbohidrat akan disimpan di dalam tubuh dalam bentuk glikogen atau lemak tubuh. Keempat, vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil daripada protein, lemak, dan karbohidrat, tetapi sangat esensial untuk tubuh. Keduanya mengatur keseimbangan kerja tubuh dan kesehatan secara keseluruhan. Selanjutnya ada masalah gizi pada anak sekolah. Pertama ada kekurangan energi protein atau KEP. Kekurangan energi protein melanda sebagian besar anak-anak sekolah dasar. Hal ini terjadi akibat masukan energi dan protein tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga status gizi kurang. Kekurangan gizi pada anak KEP menyebabkan angka kesakitan meningkat dan berpengaruh pada tingkat absensi serta dropout. Kedua, ada obesitas. Penderita obesitas pada usia anak-anak, khususnya anak sekolah, mengalami peningkatan tiap tahun. Akibat yang akan dihadapi anak penderita obesitas di masa mendatang adalah terserang berbagai penyakit degeneratif, hingga bisa menyebabkan kematian. Faktor yang menyebabkan terjadinya obesitas bersifat multifaktor, seperti faktor kebiasaan jajan makan junk food, kurang aktivitas fisik, kegiatan monoton, dan lifestyle. Yang ketiga ada anemia. Anemia defisiensi besi anak usia sekolah dapat disebabkan oleh kekurangan asupan zat besi dan zat gizi lainnya, yaitu energi, protein, vitamin A, dan faktor penghambat serta faktor pendorong penyerapan zat besi seperti vitamin C, kalsium, konsumsi teh, dan susu. Kemudian ada karies gigi. Karies gigi anak diawali dengan bakteri di mulut, memakan gula dari makanan atau minuman yang menempel di gigi. Terdapat berbagai penyebab karies gigi pada anak, biasanya karena sering mengonsumsi makanan dan minuman manis, atau jarang menyikat gigi, atau kekurangan fluoride. Selanjutnya, gizi daur kehidupan dalam remaja. Batasan usia remaja menurut WHO adalah 12-24 tahun. Namun menurut Kementerian Kesehatan RI tahun 2010, batas usia remaja adalah 10-19 tahun dan belum menikah. Kelompok usia ini merupakan perkembangan untuk menjadi dewasa. Oleh karena itu perlu bimbingan dan pengalaman untuk menuju pematangan dewasa yang baik, termasuk di dalamnya kematangan mental,
emosional, sosial, dan fisik. Cara penilaian status gizi pada remaja yaitu pertama menghitung IMT dengan menggunakan berat badan dan tinggi badan, kemudian menghitung Z-score sesuai dengan indeks massa tubuh menurut umur. Lalu setelah itu mendapatkan Z-score, maka status gizi remaja dapat dilihat melalui tabel apakah status gizi remaja baik ataupun lainnya. Selanjutnya ada masalah gizi pada remaja. Masalah gizi pada remaja antara lain adalah ada anemia yang merupakan masalah kesehatan yang serius. Penyebabnya biasanya antara lain sumber zat besi, haid, kebiasaan minum teh dan kopi, serta penyakit tertentu. Anemia dapat dihindari dengan konsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A dan vitamin C, serta zinc. Lalu ada juga untuk remaja pemberian tablet tambah darah untuk remaja wanita. Yang kedua ada obesitas. Obesitas dapat meningkat drastis, penyebab utamanya adalah junk food atau fast food, makanan yang mengandung lemak jenuh, makanan yang mengandung gula tinggi, serta resiko anak dari orang tua. Anak remaja mengalami obesitas lebih besar jika orang tua memiliki riwayat obesitas, dan rasa stres serta depresi dapat memicu obesitas pada anak dan remaja. Ada juga stunting. Remaja Indonesia banyak yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki tinggi badan yang lebih pendek atau disebut stunting. Stunting pada remaja terjadi karena masalah gizi saat balita atau prasekolah. Ada juga kurang energi kronis atau KEK. Remaja yang kurus atau kurang energi kronis bisa disebabkan karena kurang asupan zat gizi, baik karena alasan ekonomi maupun alasan psikososial. Lalu gangguan makan. Gangguan makan di usia remaja biasanya berpengaruh terhadap teman sebayanya serta media sosial yang begitu kuat. Gangguan makan bisa terjadi karena banyak hal, antara lain tekanan masyarakat, kesuksesan dan nilai seseorang disalahartikan dengan tubuh yang ramping, serta tekanan kelompok dan pandangan orang di media tersebut dapat memicu keinginan untuk berusaha memiliki tubuh ramping. Ada pula gizi dalam daur kehidupan dewasa. Dewasa atau usia dewasa biasanya 19-55 tahun merupakan rentang usia terpanjang dalam alur kehidupan manusia. Usia ini dikenal sebagai usia produktif yang ditandai dengan pencapaian tingkat pendidikan, kesuksesan dalam berkarir, kemapanan hidup, dan lain-lain. Usia dewasa dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu usia 19-29 tahun yang disebut sebagai dewasa muda, 30-49 tahun, dan sampai lebih dari 50 tahun yang sering disebut dengan masa setengah tua. Kebutuhan gizi pada usia dewasa berubah sesuai kelompok usia tersebut. Peranan gizi pada usia dewasa adalah untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas hidup yang lebih sehat. Makanan merupakan salah satu kesenangan dalam kehidupan. Pemilihan makanan serta secara bijak di masa usia ini dapat menunjang kemampuan seseorang dalam menjaga kesehatan fisik, emosional, mental, dan mencegah penyakit. Tujuan utama kesehatan dan gizi usia dewasa adalah meningkatkan kesehatan secara menyeluruh, mencegah penyakit, dan memperlambat proses penuaan. Selanjutnya, kebutuhan energi pada usia dewasa. Kebutuhan energi sebenarnya berkurang mengikuti penurunan metabolisme basal mulai usia 25 tahun. Penurunan BMR atau basal metabolisme rate sekitar 2-3% per 10 tahun. Tingkat kebutuhan tergantung pada beberapa faktor termasuk jenis kelamin, aktivitas fisik, kondisi, serta berat badan. Yang pertama ada karbohidrat. Rata-rata energi total per hari yang berasal dari konsumsi karbohidrat masyarakat Indonesia sekitar 60-80%. Makin tinggi tingkat ekonomi masyarakat, makin rendah persentase energi dari karbohidrat. Sebaliknya,
Makin rendah tingkat ekonomi, maka makin tinggi asupan karbohidratnya. Kemudian asupan lemak. Lemak merupakan zat gizi makro yang mencakup asam-asam lemak dan trigliserida. Lemak adalah zat gizi yang padat energi, sehingga lemak penting untuk menjaga keseimbangan energi dan berat badan. Selanjutnya ada protein. Protein merupakan komponen struktur utama pembentuk sel-sel tubuh dan berfungsi sebagai enzim, hormon, dan molekul-molekul penting lain. Protein dikenal sebagai zat gizi yang unik sebab ia menyediakan baik asam-asam amino esensial untuk membangun sel-sel tubuh maupun sumber energi. Protein hewani yang diperlukan dari telur, ikan, daging, daging unggas, susu, dan pada umumnya protein berkualitas tinggi. Adapun protein nabati yang bisa diperoleh dari biji-bijian. Yang pertama ada kacang, pada umumnya merupakan protein berkualitas lebih rendah, kecuali kedelai dan hasil olahan atau tempe atau tahu. Kemudian ada vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini adalah zat gizi mikro yang memperlancar proses pembuatan energi untuk tubuh. Ada banyak vitamin dan mineral yang dikenal luas, tetapi untuk saat ini masyarakat yang memiliki masalah pada vitamin dan mineral jumlahnya terbatas. Untuk vitamin yang menjadi masalah adalah vitamin A, berbagai vitamin B, khususnya asam folat, B1, B2, dan B12. Sedangkan untuk mineral seperti zat yodium, zat besi, dan zat seng. Masalah gizi pada usia dewasa. Pertama itu ada gizi kurang. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan seseorang pada usia ini mengalami zat gizi kurang. Di antaranya asupan makanan yang terlalu sedikit dalam jangka waktu yang lama, adanya gangguan psikologis yang memengaruhi kemampuan makanan, serta adanya masalah kesehatan seperti ada masalah pencernaan yang bisa memengaruhi kemampuan makan atau akibat efek samping dari kemoterapi pada pasien kanker. Kedua ada anemia. Anemia adalah suatu kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, organ-organ dalam tubuh tidak mendapatkan oksigen yang cukup, membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Ketiga ada gizi berlebih atau obesitas. Pada gizi berlebih, asupan energi atau kalori yang masuk ke dalam tubuh justru berlebih, tidak sesuai dengan kebutuhan orang dewasa. Ada sejumlah faktor yang bisa membuat seseorang memiliki gizi lebih, seperti genetik, aktivitas fisik, tingkat sosial ekonomi, kurangnya pemahaman soal asupan bergizi seimbang, serta kebiasaan sering mengonsumsi makanan serba instan atau junk food. Yang keempat ada menopause. Menopause merupakan proses alami yang terjadi saat seorang wanita bertambah tua. Seiring usia bertambah, indung telur akan makin sedikit memproduksi hormon kewanitaan. Akibatnya, indung telur tidak lagi melepaskan sel telur dan menstruasi akan berhenti. Yang terakhir, gizi dalam daur kehidupan dalam lansia atau lanjut usia. Banyak batasan yang digunakan untuk menetapkan seseorang memasuki usia lanjut atau lansia. Salah satunya adalah ketika memasuki usia di atas 55 tahun. Berbagai perubahan terjadi pada masa transisi dari usia dewasa ke lansia. Perubahan tersebut ditandai dengan penurunan fungsi dan berbagai organ dan jaringan. Proses penuaan merupakan proses alamiah di mana jaringan mengalami perubahan struktur, fungsi yang menyebabkan kualitas hidup menjadi berubah. Pada umumnya, energi berkurang sementara beberapa vitamin dan mineral lebih dibutuhkan banyak. Kebutuhan nutrisi lansia pria berbeda dari lansia wanita. Oleh karena itu, kebutuhan gizi dikategorikan berdasarkan usia dan jenis kelamin. Misalnya, pria berusia 52 tahun. Maka, dilihat dalam tabel, usia 51 tahun, pria dengan berat badan 62 kg dengan tinggi badan 165 cm. Maka kebutuhan energinya itu
2250. Kemudian energi untuk proteinnya itu dibutuhkan 60, lalu vitamin A itu dibutuhkan 600, lalu vitamin D diperlukan 10, vitamin E 15, vitamin K 65 dan seterusnya. Kemudian ini di sampingnya ada satuannya untuk energi dan zat gizinya. Lalu ada masalah gizi pada lansia. Berbagai masalah gizi pada lansia terkait dengan penurunan berbagai fungsi organ dan jaringan, antara lain ada organ penginderaan, organ pencernaan, tulang dan gigi, rambut dan kulit, jantung dan pembuluh darah, serta pernapasan. Selain itu, lansia juga dapat mengalami kegemukan karena ketidakseimbangan antara makanan yang masuk atau energi dan pengeluaran atau aktivitas. Oleh karenanya, setiap lansia dianjurkan untuk mengendalikan berat badan dengan menimbang secara teratur. Kedua, ada terlalu kurus. Di samping itu, berkurangnya nafsu makan pada manula membuat mereka makan lebih rendah dari makanan yang seharusnya mereka makan, sehingga mereka tampak kurus dan kurang gizi. Ketiga, ada anemia, disebabkan oleh rendahnya asupan zat besi serta beberapa vitamin, terutama vitamin B12, vitamin C, dan asam folat. Keempat, ada sembelit. Lansia sering sembelit atau sulit BAB karena berkurangnya aktivitas fisik, kurang asupan serat, kurang minum, stres, dan sering mengonsumsi obat-obatan. Yang kelima, penyakit degeneratif. Menurunnya fungsi dan kualitas jantung, pembuluh darah, serta organ penting lainnya dapat menurunkan imunitas dan meningkatkan oksidan atau racun, yang akhirnya menimbulkan berbagai penyakit atau gangguan metabolik, terutama hipertensi, hiperkolesterol, diabetes, serta asam urat. Yang keenam, ada osteoporosis. Karena menurunnya kepadatan tulang seiring bertambahnya usia, beberapa faktor yang bisa jadi pemicu terjadinya osteoporosis antara lain kurangnya asupan vitamin D dan kalsium dalam tubuh, serta kurangnya kalsium dalam tubuh dapat menyebabkan berkurangnya kepadatan tulang. Baik, cukup sekian presentasi saya pada gizi daur kehidupan dari alur ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, anak remaja, dewasa, serta manula. Semoga video kali ini bisa memberikan banyak manfaat bagi semua orang serta masyarakat. Terima kasih telah menonton saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.